Itel S25. Jujur gue lupa kalau handphone yang satu ini tuh harganya murah banget, cuman 1 jutaan aja. Masih barengan sama gue Dimas, dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan iya, ini adalah Itel S25 dengan RAM 8GB dan juga internal storage ada di 128GB. Dan gue udah ngejadiin handphone ini sebagai secondary driver gue selama kurang lebih 1 bulan. Dan di video kali ini gue pengen ceritain aja nih pengalaman gue mengenai handphone yang satu ini. So buat lo yang penasaran sama handphone yang dikeluarin sama lembaga amal yang satu ini, jangan ganti channel, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Hal pertama yang bikin gue salfok sama handphone ini adalah layarnya. Itel S25 dibekali layar dengan panel AMOLED yang bening banget. Gue nggak tahu Itel itu rugi atau enggak pas mutusin Itel S25 ini harus pakai layar AMOLED. Tapi gue harus berterima kasih sama Itel karena udah menyediakan layar dengan panel AMOLED di rentang harga segini. Dengan layar AMOLED ini, buat lo yang suka punya aktivitas di luar ruangan, jadi nggak perlu harus cari tempat teduh yang gimana-gimana karena layarnya bisa terlihat dengan jelas meskipun lo ngelihatnya di bawah sinar matahari langsung. Itel sendiri mengklaim kalau layarnya ini punya kecerahan hingga 1800 nits, dan menurut gue ini terbukti ya, karena emang sejernih itu layarnya meskipun lo lihatnya di bawah sinar matahari langsung. Di luar itu, seandainya lo mau nikmatin konten dari layar Itel S25 ini, itu juga udah nyaman banget ya berkat resolusi yang dibawa yaitu 2436 x 1080 pixel atau Full HD+. Intinya, menurut gua, Itel ini berhasil menghadirkan handphone dengan budget murah dengan kualitas layar yang wah. Dipakai scrolling layarnya juga enak karena refresh rate yang tinggi di 120Hz. Dipakai nonton konten juga enak karena warna yang dihasilkan juga bagus. Diajak main game juga enak karena touch sampling rate-nya yang tinggi sampai 1500Hz. Dan buat lo yang suka nikmatin konten Netflix, layarnya juga udah punya sertifikasi Widefine L1. Jadi bisa muter video dengan resolusi HD di Netflix. Plus yang nggak kalah nyaman itu adanya fitur fingerprint under display. Hal ini jujur ya memudahkan banget karena kita nggak perlu ngeraba tombol power buat buka kunci handphonenya. Dan nggak lupa juga berkat panel AMOLED ini Itel S25 jadi punya fitur always on display meskipun masih cuma 10 detik aja nyalanya. Selain urusan layar, salah satu hal yang bikin gue ngerasa nyaman pakai handphone ini ada di bagian konektivitasnya. Jujur sebenarnya gue kurang tahu handphone ini bisa terima sinyal 4G plus atau enggak, karena selama gue pakai handphone ini sinyal yang gue terima itu mentok cuma di 4G aja. Tapi bukan itu yang jadi konsen gue. Entah kenapa dan entah kebetulan atau enggak, saat gue lagi di luar rumah dan iseng lihat kualitas sinyal di handphone ini tuh selalu kencang, selalu full sinyal yang ditangkapnya. Hal ini juga berlaku buat sinyal wifi, at least di rumah gue ya. Mau posisi gue lagi di kamar, lagi di studio, lagi di ruang keluarga yang posisinya jauh dari modem, sinyalnya bisa full dan jarang banget putus. Iseng coba gue bawa keluar rumah, dia masih bisa terima sinyal wifi meskipun nggak full. Tapi at least dia bisa loh terima sinyal wifi walaupun jaraknya udah jauh banget. By the way, Itel S25 ini juga udah support wifi dual band ya, 2,4 GHz dan 5 GHz. Ini jujur agak beda dengan beberapa handphone 1 jutaan lain yang agak lemah buat urusan sinyal. Selain itu, beberapa kali gue pakai handphone ini jadi sarana gue buat nikmatin hiburan menggunakan TWS. Di satu sisi, gue juga pengen tahu nih kualitas Bluetooth dari handphone yang satu ini. Oke, saat gue pakai TWS, jujur pernah sekali gue nemuin kalau Bluetoothnya itu kayak putus, tapi nggak lama nyambung lagi. Dan setelah kejadian itu, gue nggak pernah menemukan lagi Bluetoothnya terputus saat nikmatin konten pakai TWS. Begitupun juga pas gue pairing ke head unit mobil. Proses pairingnya emang agak sedikit lama, tapi setelah connect, besoknya pas mau gue pakai itu langsung otomatis terkoneksi antara Itel S25 ini dengan head unit mobilnya. Masih urusan koneksi, Itel S25 juga sudah dibekali NFC yang gak cuma sekedar NFC biasa, karena NFC-nya ini selain bisa buat ngecek saldo uang elektronik, NFC-nya juga bisa buat duplikasi kunci dan payment juga. Bergeser ke bagian bawah handphonenya, untuk urusan konektivitas, handphone ini masih menyediakan jack audio 3,5 mm. Selain itu ada port USB Type-C yang sudah support OTG buat pindahin bahan konten lo dari handphone ke flash disk atau PC sekalian. Proses perpindahannya nggak bisa dibilang cepet banget, tapi udah sangat cukup. Kalau masih kurang, Itel S25 juga dibekali slot SIM tray dedicated yang bisa lo manfaatkan untuk pasang microSD up to 1 TB. Oh ya, hampir lupa juga kalau Itel S25 ini dibekali sensor inframerah yang cukup berguna buat mengontrol peralatan elektronik di rumah, contohnya AC.
Oke, sekarang kita bergeser ke sektor performanya. Sebenarnya gue nggak naruh harapan besar di handphone kelas harga 1 jutaan bisa ngasih performa yang baik. Tapi setelah gue pakai handphone ini selama kurang lebih 1 bulan, gue ngerasa kok handphonenya ini nyaman banget ya dipakainya. Jujur, gue emang bukan penggemar game berat juga, dan hal yang paling sering gue lakuin di handphone ini tuh cuman sekedar nikmatin konten aja. Tapi bukan berarti handphone ini nggak enak kalau dipakai buat main game. Asalkan lo tahu juga lah batasan game apa yang mau dimainin di handphone ini. Kalau cuma sekedar main Mobile Legends, handphone ini udah bisa kok ngejalanin dengan lancar. Meskipun emang pilihan refresh rate dari handphone ini cuma mentok di high aja. Udah beberapa kali gue coba appeal, install dan uninstall, tapi masih tetap sama, dapat settingan di high aja. Sedangkan untuk grafisnya bisa mentok sampai ultra. Cuman nih ya, biasanya itel itu bakal ngasih update yang bikin settingan grafis Mobile Legends jadi lebih baik lagi. Jadi tinggal ditunggu aja. Oh ya, gue belum sebutin ya dia pakai prosesor apa. Jadi itel S25 ini menggunakan prosesor keluaran Uni SoC, yaitu Uni SoC T620. Prosesor ini punya 8 inti prosesor dengan clock speed maksimal hingga 2,21 GHz. itel S25 dibekali RAM berkapasitas 8 GB yang bisa lo extend hingga 8 GB lagi. Jadi total yang bisa lo pakai ada di 16 GB. Dengan konfigurasi SoC, RAM, dan internal storage UFS kepala 2, skor Antutu yang berhasil didapatkan oleh handphone yang satu ini adalah 325 ribuan poin. Sedangkan untuk stabilisasinya, gue coba running menggunakan Whitelove Stress Test bisa dapat kestabilan di 98,6%. Overall, gue nggak nemuin kendala berarti pas pakai handphone ini buat harian. Pindah-pindah antar aplikasi juga masih lancar. Paling yang gue kurang suka, dan ini terjadi di hampir semua handphone Transsion Holdings, itu ada di saat lo mau close semua aplikasi yang jalan, pasti ada aja 2 atau 3 aplikasi yang nggak mau nge-close dan harus lo close secara manual. Cuman hal ini nggak bakal ngaruh ya buat lo yang jarang nge-close semua aplikasi kayak gue gini. Well, sekarang gue mau ceritain kamera dari itel S25. Kalau lo lihat desain kamera belakangnya, bentuknya emang bagus dan lo tahu juga ya desain kayak gini terinspirasi dari merek apa. Tapi bukan itu poinnya. Jadi di bagian belakang ini, itel S25 cuman punya single kamera aja dengan resolusi 50 megapiksel dengan bukaan f1.6. Sedangkan untuk 2 buletan yang lain itu adalah inframerah di bagian tengah dan LED flash di bagian paling bawah. Sedangkan untuk kamera depan, itel S25 juga punya setup single selfie kamera dengan resolusi 32 megapiksel. Untuk pengaturan menu kameranya cukup banyak ya, bahkan itel juga menyediakan setup variable aperture untuk opsi kamera portraitnya. Untuk urusan perekaman video, sayangnya opsi yang disediakan nggak begitu banyak, khususnya di bagian frame rate-nya, karena cuma dikasih opsi 30 fps aja dengan resolusi tertingginya ada di 2K 30 fps. Biar nggak penasaran, berikut adalah sampel foto dan video dari itel S25. Oke teman-teman, jadi ini adalah sampel kamera belakang dari itel S25. Ini gue rekam di resolusi tertingginya dia ada di 1080p 30 fps. Jalan kaki aja seperti ini teman-teman, tidak pakai gimbal, dipegang pakai tangan. Dan gue berusaha pegang menggunakan 2 tangan ya teman-teman. Jadi nggak cuma 1 tangan aja, berusaha untuk stabil sebenarnya. Tapi memang kamera dari si itel S25 ini dia belum ada fitur stabilisasinya nih teman-teman. Jadi ya memang agak sedikit berguncang kalau menurut gue. Solusinya tinggal dipakein gimbal aja nih. Nanti gue bakal cobain deh ya pakai gimbal itu seperti apa. Tapi gue bakal bikin di video terpisah aja kayaknya. Oke, kayak gini, dan ini merupakan sampel audio dari itel S25 nya. Mikrofon kalau dipakai untuk ngerekam seperti ini teman-teman, gue tidak menggunakan mikrofon eksternal tambahan. Dan untuk HDR nya seperti yang bisa lo lihat di sini ya teman-teman. Ini langitnya memang agak mendung pagi ini, dan kondisi backlightnya seperti itu ya. Gue arahkan kameranya ke pohon nih teman-teman, dan pohonnya kelihatan ya backlight banget nih, gelap seperti itu teman-teman. Jadi HDR-nya menurut gue emang agak sedikit kurang, tapi ya sudah lumayan lah teman-teman kalau menurut gue di harga handphone segini. Sekarang kita cobain untuk kamera yang ada di bagian depannya ya.
Oke teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari Itel S25. Ini direkam di resolusi tertingginya dia ada di 1080p 30 fps. Gue jalan kaki aja, gue tidak pakai gimbal, dipegang pakai tangan aja handphonenya, dan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40 sampai 50 cm ya teman-teman. Dan menurut gue ini untuk kamera depannya dia cukup wide ya, cukup bisa mengcapture area background dengan cukup luas nih teman-teman. Ya seperti ini jarak antara handphonenya tadi sekitar 40 sampai 50 cm, dan ini pun juga mikrofon bawaan langsung dari si Itel S25-nya tanpa gue pakai mikrofon eksternal tambahan. Seperti ini untuk HDR-nya kayak gini, langitnya tidak bertekstur sama sekali. Padahal kalau dilihat itu ya secara langsung ini dia masih ada tekstur awannya, tapi di sini langsung blown out putih semua kayak gini. Tapi gedung di belakang sebelah sini masih cukup terlihat ya teman-teman. Masih cukup oke kalau misalkan nggak yang langsung diarahkan ke arah matahari kayak gini. Menurut gue cukup oke, tinggal ditambahin gimbal aja harusnya sih sudah cukup nih handphonenya. Sekarang kita cobain untuk fitur yang namanya adalah dual view video. Bukan dual view video, tapi dual recorder video, oke? Oke teman-teman, jadi Itel S25 ini memang punya fitur yang namanya dual record video ya teman-teman. Jadi dia bisa merekam menggunakan kamera belakang dan juga kamera depan secara bersamaan dengan resolusi mentoknya sama ya, ada di 1080p 30 fps. Gue jalan kaki aja seperti ini, dan hal ini sebenarnya banyak banget ditanyain sama beberapa viewers ya, ataupun juga beberapa penonton yang suka nanya, bang handphonenya punya fitur dual video atau enggak. Nah di Itel S25 ini dia punya fitur dual video. Hal ini berguna buat lo yang pengen ngevlog ya teman-teman, pengen nunjukin area yang ada di depan kamera seperti apa, tapi tetap pengen nunjukin ekspresi muka lo yang gimana gitu ya. Intinya seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan lo pengen pakai handphonenya untuk vlogging, ini dia sudah bisa seperti ini ya. Gue jalan kaki pelan-pelan aja, dan lagi-lagi gue tidak menggunakan mikrofon eksternal. Jadi ya seperti ini untuk sampel audionya. Oke, sekarang kita cobain lagi. Dan ini kucing di luar teman-teman namanya Oti teman-teman. Namanya Oti karena dia warnanya tortilla seperti ini. Jadi gue panggil dia namanya Oti. Dia bukan kucing yang ada di dalam rumah, tapi gue suka kasih makan aja. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Buat gue kualitas kamera dari Itel S25 ini cukup oke ya, khususnya kalau pencahayaannya bagus. Tapi jujur gue kurang ngerasa oke di sektor speakernya. Meskipun speaker ini punya fitur DTS sound, tapi kualitasnya menurut gue biasa aja. Kayak yang asal ada aja, yang penting keluar suaranya. Tapi ya untungnya kita masih bisa nikmatin audio yang lebih baik menggunakan jack audio 3,5 mm atau pakai TWS aja sekalian. Di luar hal itu sebenarnya Itel S25 ini juga punya beberapa fitur gimmick yang menurut gue cukup menarik. Misalnya LED di bagian belakang ini selain bisa jadi senter di kondisi darurat, ini juga bisa dijadiin tanda kalau ada notifikasi masuk berkat fitur yang namanya backlight effect. Terus masih ada juga nih fitur dynamic bar. Dan yang gak kalah menarik itu justru ada di fitur desainnya, yaitu IP54. Artinya handphone ini bisa tahan dari percikan air ringan dan juga debu. Bakal berguna kalau emang lo sering punya aktivitas di luar rumah. Nah sekarang gue mau ceritain daya tahan baterai dari Itel S25. Kayak yang lo tahu juga ya, kalau Itel S25 ini punya kapasitas baterai sebesar 5000 mAh, dan sepenggunaan gue yang lebih banyak scrolling media sosial, baterainya bisa bertahan seharian, bahkan beberapa kali bisa bertahan 1,5 hari dengan penggunaan kombinasi WiFi dan seluler. Sedangkan untuk chargernya Itel S25 ini dibekali charger dengan output maksimal 18 watt. Tapi sayangnya Itel minjemin gue unitnya cuman unit only, artinya tanpa charger, dan charger yang gue punya di rumah paling kecil itu kapasitasnya 20 watt. Saat gue charger dari kondisi sekitar 20% sampai ke 90-an persen, butuh waktu kurang lebih 1 jam 30 menit sampai 1 jam 40 menit aja. Nggak bisa dibilang cepet, tapi gue ngerasa udah cukup. Yang penting nggak boros-boros banget aja baterainya. Well, yang terakhir mau gue bahas dari handphone ini adalah desainnya. Jujur selama gue pakai handphone ini, gue lupa kalau handphone ini tuh harganya cuma 1 jutaan aja. Yang salah satu alasan kenapa gue lupa itu ya karena desainnya mungkin bukan yang wah banget, tapi gue ngerasa nyaman dengan desain kayak gini. Nggak berasa handphone murah, tapi bukan yang mewah juga. Intinya pas aja gitu. Bobotnya ringan, bodinya tipis, handlingnya nyaman. Buat gue sih ini desainnya udah bagus. Tinggal lo pakein casing aja yang bagus, gue jamin gak akan ada yang nyangka handphone ini dibanderol dengan harga 1 jutaan.
Kesimpulan gue buat Itel S25 ini berasa sih sedekahnya. Dengan harga yang ditawarkan jujur gue nggak ngerti gimana hitungan Itel pas jual handphone ini. Untungkah atau rugikah? Dengan harga segini lo udah bisa ngedapetin layar AMOLED, fingerprint under display, sinyalnya kuat, NFC multifungsi. Meskipun bukan yang ngebut banget, tapi buat harian itu kepake banget. Nikmatin konten enak, baterainya cukup awet meskipun chargernya lambat, tapi buat gue bukan jadi deal breaker. Ya intinya dimana lagi sih lo bisa ngedapetin handphone 1 jutaan selengkap ini, plus masih dijamin 1 kali Android upgrade juga. Nah, jadi gitu ya teman-teman, Itel S25. Menurut gue handphone ini tuh vibes-nya positif banget ya. Bukan karena gue dipinjemin handphonenya sama Itel Indonesia, tapi karena memang ya seperti itu yang gue rasain. Tapi ya itu murni pendapat gue pribadi, dan gue juga pengen tahu nih pendapat lo mengenai Itel S25 yang satu ini. Tulis aja di kolom komentar kalau misalkan seandainya emang lo udah pakai handphonenya. Dan buat lo yang mungkin merasa terbantu sama videonya, bolehlah di like dulu dan di subscribe channel gue. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Itel S25 yang satu ini. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.